Halo Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Pada video kali ini, kita memasuki edisi Buta Excel episode yang ketiga. Nah, episode yang ketiga ini saya akan mengajarkan teman-teman mengenai menu home clipboard yang ini, teman-teman. Ya, di home clipboard ini ada fungsi-fungsi yang namanya paste atau paste, kita biasanya familiar dengan bahasa itu ya di Indonesia, paste, Ctrl V. Kemudian di sini ada cut atau Ctrl X. Di sini ada copy, Ctrl C. Tapi copy ini ada dua fungsi, nanti copy as picture sama copy biasa. Dan yang terakhir adalah format painter. Nah, saya akan ngajarin dari yang mulai sederhana dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman lihat di layar. Di sini saya punya tabel warna hijau dan warna merah. Tabel ini yang nanti akan kita jadikan kelinci percobaan ya. Kita jadikan kelinci percobaan untuk membahas menu home clipboard itu. Oke? Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini di tabel hijau dan merah ini adalah tabel biasa yang diberi format sel berupa warna gitu ya. Terus border atau garis tepi seperti ini bordernya, ada yang warna putih, ada yang warna abu-abu bordernya. Kemudian ada yang namanya format numbering. Jadi angka-angka ini udah dikasih koma-koma. Walaupun kita bisa nulis seperti biasa nih, kayak contohnya 19871 ini ya. Kita nulisnya kan 19871 tanpa koma, tanpa titik. Begitu di enter, dia otomatis ada digit groupingnya. Nah, itu namanya format numbering gitu ya. Nah, di sini juga udah ada yang namanya format percentage, ya. Nah, teman-teman lihat di sini itu kita input biasa. Di sini juga input biasa. Angkanya pun input biasa. Yang rumus adalah achievement atau pencapaian ini. Ini rumusnya adalah penjualan dibagi dengan target penjualan. Jadi achievement. Kemudian ada rumus juga di bawah sini. Rumusnya sum. Sum itu penjumlahan target ini sama penjumlahan sales ini. Nah, ingat-ingat ya teman-teman ya, yang ada rumusnya yang achievement ini sama yang sum ini. Oke? Kemudian ada yang namanya komen. Komen itu ini yang ditandai dengan sel yang ada segitiga warna merah di kanan atas setiap sel. Nah, ini adalah komen. Ya. Nanti kenapa di sini ada komen, nanti saya mau jelasin juga karena kita bisa mem-paste komen itu ya. Kemudian di sini ada yang nama data validation, teman-teman. Teman-teman kalau lihat di atas ini yang TH350 yang pertama, ini ada tanda panah ke bawah. Ini namanya drop down. Kalau kita klik, nah pilihannya ada TH350 atau H360. Ini adalah data validation. Saya nggak akan kasih tahu caranya memakai data validation di sini, tapi nanti di episode-episode selanjutnya kita fokus ke clipboard, yaitu paste, cut, copy, dan format painter. Nah, oke ya. Jadi ini saya kasih format tabelnya dulu, biar nanti teman-teman tahu bedanya gitu ya. Udah ya, tadi satu ada format numbering, ada format percentage, di sini ada rumus, di bawah ada rumus, di sini dikasih warna hijau merah, ada bordernya, ada komennya, ada data validationnya satu. Sama yang di paling atas judul, ini teman-teman lihat, di sini ada merge. Merge itu menggabungkan dua sel menjadi satu sel, gitu ya. Atau dua sel horizontal menjadi satu sel, dua sel vertikal menjadi satu sel. Nah, ini merge. Ya. Oke, ingat-ingat itu teman-teman. Nanti akan kepake di uji coba kita selanjutnya. Oke, sekarang teman-teman lihat di kiri atas, ini ada home. Di bagian clipboard itu ada cut. Nah, fungsinya cut ini adalah seperti yang dicantumkan tuh ya. Remove the selection and put it on the clipboard. So you can paste it somewhere else. Clipboard itu artinya penyimpanan data sementara di komputer. Jadi contoh ya, saya akan meng-cut judul. Judul ini saya cut, saya Ctrl X gitu ya. Oke. Setelah itu saya pindahkan ke sini, saya klik
mouse-nya di sini, saya pindah sel, saya paste. Thread. Nah, seperti ini. Pindah tuh. Ya kan? Itu fungsi cut. Bisa aja teman-teman begini. Teman-teman blok ini, teman-teman klik di sini. Nah, cut. Teman-teman klik ini, teman-teman klik paste yang ini, yang paling besar. Nah, seperti itu. Tapi saya sarankan teman-teman menggunakan shortcut. Lebih enak, lebih cepat, dan kelihatan lebih profesional gitu ya. Oke, saya udah jelasin cut. Kemudian copy. Nah, ini apa bedanya teman-teman? Ya, kalau copy mah copy biasa, teman-teman udah ngerti lah ya. Ketika saya klik copy sekali, udah dia mengcopy, kita klik di sini, kita Ctrl V ya. Paste biasa. Udah, dia menduplikasi ya artinya gitu ya. Nah, ada lagi yang di bawah ini namanya copy as picture. Nah, seperti namanya, copy as picture berarti kita menduplikasi sebagai gambar. Kalau ini kan menduplikasi sebagai teks juga, sehingga ini bisa diedit juga nih, ditulis macam-macam gitu ya. Nah, kalau as picture nggak bisa, itu berubah gambar. Caranya gimana? Kita seleksi mana yang mau kita duplikasi, kemudian kita klik tanda segitiga ini, copy as picture. Klik sekali. Kita okein saja. Nah, kemudian kita paste seperti biasa dimanapun. Nah, kita bisa pindah-pindahin gini teman-teman. Ini udah as picture nih teman-teman nih. Kalau teman-teman klik kanan, nah di sini nanti ada yang namanya format picture. Nah, format picture-nya nyala kan? Kalau format picture nyala berarti ini sudah menjadi file picture, JPG gitu ya, PNG, dan lain sebagainya. Ini juga ada change picture. Nah, kalau gini mah nggak ada. Teman-teman klik kanan coba. Tuh, nggak ada kan format picture-nya? Karena ini bukan picture. Sampai sini paham ya? Masih mudah dipengerti. Oke, fungsi berikutnya, format painter. Nah, format painter ini adalah fungsinya, kalau dibaca panjang ya teman-teman, saya contohin aja. Nah, ini gunanya video kan. Kalau video nggak usah kita baca satu-satu, langsung aja praktek. Caranya gini, maksudnya tuh begini. Teman-teman kalau misalkan di sini teman-teman tulis ya, di bawahnya target ini ya. Kita tulis misalkan target penjualan 1000, kecilan 15.000 deh gitu ya. Penjualannya 17.500. Oke, berarti teman-teman merumuskan pencapaiannya adalah sama dengan 17.500 dibagi dengan 15.000 gitu kan. Begitu di enter 1,1667. Masih dalam berupa nominal biasa. Nah, teman-teman mau samakan nih. Saya mau samain warnanya sama, bordernya sama, formatnya juga sama. Mau format numberingnya maupun format percentage-nya. Nah, daripada teman-teman lakukan ini, gini nih, teman-teman lakukan begini, terus cocokin lagi, aduh warna itu warna mana ya, oke ini deh, terus di bold, Ctrl B, atau diklik ini, kemudian diklik ini lagi, format, number, aduh nggak sesuai, begini, terus diginiin, ini, percentage, wah lama sekali teman-teman, lama sekali, ya, saya undo, teman-teman tinggal begini saja. Teman-teman seleksi, oke. Kemudian teman-teman ke format painter, klik sekali, kemudian teman-teman arahkan dan seleksi yang ke tempat teman-teman mau duplikasi itu formatnya. Seperti ini, kita lepas ya. Nah, jadi itu lebih cepat. Sama, yang ini pun juga sama. Teman-teman misalkan BA itu bisnis area, misalkan bisnis areanya cabangnya teman-teman anggaplah misalkan berapa ya, 001, jangan deh, misalkan 901 gitu ya. Misalkan wilayahnya mana, regionalnya, misalkan Depok gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa format painter ngopi dari sini. Nah, blok, format painter, blok lagi yang di sini. Selesai teman-teman. Sama kan? Nah, itu gunanya format painter. Semudah itu. Nggak mesti satu baris teman-teman. Mau banyak begini pun juga bisa. Teman-teman klik, teman-teman beginikan. Dah, tinggal teman-teman nanti isi nih. 17.000,
14.000, 14 dibagi 17.000, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman. Oke? Nah, jadi teman-teman sejauh ini sudah paham cut, sudah paham copy as picture sama format painter. Mantap. Sekarang kita menuju ke yang lebih detail, yaitu paste. Ternyata teman-teman, kalau teman-teman copy gini, terus teman-teman paste biasa, paste-nya itu, pastenya itu ada banyak kategori atau banyak tipe sebetulnya. Nah, cara lihatnya gimana? Teman-teman bisa lihat nih, di clipboard ini kan ada segitiga di bawah paste. Contoh ya, saya copy, apa aja saya copy. Nah, paste-nya nyala sendiri kan? Kemudian klik yang segitiga ini. Nah, ini adalah macam-macam paste. Nah, saya udah rangkumin buat teman-teman nih. Kalau saya klik paste spesial di sini, nah ini kan banyak nih teman-teman. Ada all, ada formula, ada value, ada format, dan seterusnya. Nah, ini saya udah rangkumin nih teman-teman di sini. Jadi kita punya 17 sampai 17 fungsi paste. Nah, kita jabarin satu-satu. Sekarang saya mau buka workbook baru. Oke, kita buka workbook baru. Kita sebelah-sebelahkan ya. Nah, oke. Sekarang teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini. Paste all. Nah, paste all itu artinya apa, teman-teman? Kalau teman-teman mau memindahkan, ya. Ini saya kecilin sedikit, mudah-mudahan teman bisa kelihatan. Kalau nggak bisa kelihatan, nonton YouTube-nya teman-teman di view-nya diperlebar ya, di large view ya, supaya ini jelas. Nih, saya copy dong teman-teman ya, karena kan mau pindahkan ke workbook baru gitu ya, ke file Excel baru. Nah, kalau teman-teman sudah copy, terus teman-teman Ctrl V di sini sekali, nah itu sama aja dengan paste all. Yaitu paste all adalah mempaste semua format yang ada di tabel itu. Mau warnanya, mau bordernya, mau komennya, mau data validasinya, mau merge cell-nya, format numbering, format percentage, maupun formula-formulanya semua ke paste. Persis 100%. Itu ya. Itu paste all. Kemudian yang kedua, selain paste all, kita ada namanya paste formula. Paste formula tuh gini teman-teman. Ini saya tandain dulu ya. Ini namanya paste all. Oke. Saya buat sheet baru. Nah, saya mau paste formula doang. Saya klik kanan, paste spesial. Boleh aja klik kanan paste spesial, atau teman-teman boleh ke di sini ya. Di menu atas paste spesial sama aja. Cuman saya lebih enak yang klik kanan paste spesial. Lebih dekat, lebih simpel, lebih cepat. Oke. Sini. Nah, kita klik formula, kita oke-kan. Nah, teman-teman lihat. Ketika kita mempaste hanya formula aja, dia mengabaikan warna, mengabaikan border, sampai format-format numberingnya, koma-komanya diabaikan. Sampai percentage-nya diabaikan. Yang disisakan cuman apa? Cuman datanya doang. Sama formulanya tetap. Nih, lihat nih teman-teman di layar. Nah, teman-teman lihat kan di sini? Tuh, masih ada formulanya. Sama dengan sales bagi actual. Terus ini sama dengan sum. Itu teman-teman. Itu paste formula doang. Oke. Nah, kemudian paste value. Oke, di sini saya tulis paste formula. Oke, sheet ketiga adalah paste value. Oke. Nah, paste value ini gini teman-teman. Saya copy lagi yang sebelah sini. Paste value adalah kita klik kanan, paste spesial, values. Nah, sekilas nggak ada bedanya teman-teman. Ya kan? Sekilas nih nggak ada bedanya. Tapi percayalah, bedanya ada. Yaitu kalau teman-teman lihat. Di sini, yang tadinya rumus, ini jadinya value semua. Nilai semua. Tuh. Jadi dia anggap sebagai nilai semua. Sum-nya pun dianggap jadi nilai. Nah, itu adalah fungsi paste value. Semuanya dianggap jadi nilai. Gitu ya. Kemudian, yang keempat.
paste formats. Oke. Saya tambah sel baru ya, teman-teman. Paste format. Paste format ini gini, teman-teman. Klik kanan, paste special format. Yang terjadi adalah dia akan menduplikasi atau menyalin atau mempaste formatnya doang. Warnanya, bordernya, sama merge cell-nya. Nih ya, itu semua disalin. Tapi datanya ditinggalin sama dia. Ya namanya paste format ya. Nah itu bedanya teman-teman. Itu ya. Ini bagi teman-teman yang mau cuman mendapatkan bentuk formatnya doang, tapi isinya berbeda, pakailah paste format. Contoh di sini teman-teman, oh saya nggak mau BA sama region, tapi saya maunya target di sini, sales di sini bisa aja. Terus di sini misalkan sales M-1 atau sales bulan lalu, sales bulan Juli misalkan. Di sini sales bulan Agustus misalkan gitu. Di sini pencapaian. Boleh juga, nggak masalah. Yang penting teman-teman mau mendapatkan formatnya doang. Itu ya. Oke, kemudian 5. Paste comments. Nah, karena ada paste comment ini, saya nyiapin yang merah-merah ini, teman-teman. Yang ada segitiga merahnya. Ya, aduh, sorry. P comments. Oke, paste comment itu gini, teman-teman. Teman-teman kan ngopi nih, ya. Kemudian teman-teman klik kanan, paste special, paste comment. Artinya yang disalin apa aja? Komennya doang, teman-teman. Di sini. Gunanya apa dong? Kok cuman komennya doang, kan aneh. Nah, gini teman-teman. Paste special ini bisa dipakai lebih dari sekali. Artinya gini, kalau seandainya teman-teman mau membutuhkan tabel ini, saya mau copy paste ke file lain, tapi rumus-rumusnya saya nggak mau kasih tahu orang lain lihat, sehingga saya paste-nya value aja. Oke, kebayang ya teman-teman ya, semua jadi value, tapi pada saat teman-teman paste value, komennya kan nggak ikut ke salin. Nah, seperti ini nih, tadi mana? P value. Nah, ini kan nggak ada komen ya teman-teman. Ya kan? Nah, teman-teman bisa replace itu dengan paste comment lagi. Saya contohin. Saya undo, oke. Ini udah saya copy ya teman-teman. Kalau copy itu tandanya ada garis putus-putusnya ini. Ini mestinya bergerak, ada animasinya. Cuman animasinya saya matiin karena komputer saya cukup berat. Nah, saya paste value karena tadi saya pengen kasih ini data ke cabang, tapi cabang nggak boleh lihat formulanya. Jadi saya paste value aja. Oke, begini. Tapi saya butuh komennya. Teman-teman bisa klik kanan lagi, paste lagi, komen. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, komennya pun bisa langsung ke salin. Tanpa teman-teman harus ngetikin komen satu-satu lagi. Demikian sama data validation, teman-teman. Ingat nggak, tadi di H350 itu tadi ada data validation kan? Yang ini nih. Bisa pilih H350, H360. Karena teman-teman tadi udah paste value, sudah paste comment, data validation-nya belum di-paste gitu ya. Nanti cabang nggak bisa pilih gitu kan. Nah, sama teman-teman boleh. Caranya klik kanan, paste special, validation. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah ada. Tadinya nggak ada. Nah, itu maksud saya yang tadi adalah paste special ini bisa dilakukan berkali-kali di tempat yang sama. Begitu, teman-teman. Ya, saya anggap pelajaran yang tipe paste yang ke-6 sudah selesai juga validation. Karena sama aja kayak komen ya. Sekarang nomor 7. Paste all using source theme. Ini. All source theme. Ini maksudnya apa? Sebetulnya ini sama aja teman-teman, sama kayak paste all gitu ya. Dia ngomong paste semua menggunakan tema dari si sumber. Sumbernya mana? Sumbernya ini kan. Nih. Kita Ctrl C, copy.
Kita klik kanan, paste value, all using source theme. Lihat teman-teman, sama persis kayak kita Ctrl V. Nah, ya kan? Kenapa kok begitu? Ya, dia memfasilitasi supaya kita bisa punya banyak cara untuk mem-paste gitu ya. Adapun kita, ini hilang ya. Oke, all using source theme. Oke. Kemudian, kita menuju ke 8, paste all except border. Nah, ini saya tulis except border. Oke. Kalau saya klik kanan, paste special except border, teman-teman sudah bisa langsung menebak belum? Yang tersalin itu apa? Iya, semuanya tersalin kecuali bordernya. Kita lihat jadinya kayak apa. Nah, kayak begini, polosan aja. Jadi nggak ada strip-strip abu-abu sama pembatas yang warna putih itu. Border itu nggak ada. Itu ya. 9. Paste column width. Nah, paste column width itu sudah sudah bisa ditebak ya. Bahwa column width itu gunanya adalah menyalin ukuran kolom. Teman-teman lihat di sini. Di data ini, ukuran kolom achievement itu kan lebih lebar ketimbang yang lain. Sedangkan dari tadi nih kita paste di sini itu tuh lihat achievementnya kan kolomnya sama rata sehingga achievementnya itu ketutup. Di sini juga tuh, di sini juga, oke kan? Nah, gimana caranya teman-teman supaya teman-teman mengcopy ini begitu dipaste semuanya rapi langsung. Nah, caranya adalah dengan menggunakan column width tadi, paste column width. Caranya adalah gini, teman-teman. Teman-teman paste spesial dulu, column width. Nah, sudah teradjust, klik kanan lagi, baru value misalkan, atau formula yang tadi ya. Misalkan gini, atau format, atau all, terserah. Nah, jadi sama persis, teman-teman. Gitu cara memakai column width. Oke, gampang kan sebetulnya paste? Karena episode ini gampang sebetulnya. Kemudian, selain column width itu ada formulas and number format nomor 10. Paste formula and number format. Nah, teman-teman, sebelum saya ke paste formula and number format, teman-teman lihat yang paste formula dulu yang tadi, ingat-ingat nih yang ini. Paste formula tadi mana ya? Oh, ini. Kalau kita klik paste as formula, dia jadinya begini, teman-teman. Semua data ditampilin, plus formulanya juga ditampilin, tapi format numberingnya nggak ditampilin, kan? Nah, bedanya ini nanti begitu kita paste formula and number format, semuanya rapi kayak gini, teman-teman. Ada format numberingnya, ada format percentage-nya. Kecuali formatnya ini, format color sama bordernya nggak ada. Kita praktekin aja. Ya, daripada banyak ngomong, kita praktekin. Ya, klik kanan, paste spesial, format, formula and number format. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan bedanya ya, di sini udah ada format numbering, format percentage, dan formulanya pun masih ada, sum sama pembagiannya. Oke, ini kita kasih nomor aja ya, kepanjangan nanti. Nomor 11. 10 apa 11 tadi? Sorry, 10 ya. Klik 2 kali, nomor 10. Nomor 11, paste value and number format. Ini sama aja, teman-teman. Sama persis. Bedanya ini value. Value tadi kan ditinggalin hanya value-nya aja. Formulanya nggak disalin, gitu kan. Bedanya, kalau paste value doang, dia tidak ada format number-nya. Sedangkan ini pasti ada sekarang ketika kita klik paste value and format number. Contohnya kayak gini. Nah, formulanya nggak ada, tinggal value doang, tapi format numbering-nya tetap ada. Gitu. Oke? Nah, semuanya ini
tergantung kebutuhan teman-teman sebetulnya. Jadi mau yang mana aja pakai paste value-nya itu terserah. Paste tipenya maksud saya, terserah. Itu suka-suka teman-teman. Jadi Microsoft Office itu memberikan banyak opsi buat teman-teman. Jadi nggak usah bingung mau pakai yang mana ya gitu ya. Terserah, pakai sesuai kebutuhan teman-teman aja. Tidak perlu semua dikuasain. Menguasai 1-2 aja cukup. Asal dengan menguasai itu pekerjaan teman-teman bisa lancar, itu cukup. Ketimbang teman-teman menguasai semua tapi tidak memperlancar pekerjaan teman-teman, ya itu buat apa gitu ya. Kemudian nomor 12, Paste Operation Add. Nah, Paste Operation Add itu gini teman-teman. Saya akan kembali ke halaman utama ya, Excel yang utama. Nah, gini. Oke, contohnya gini teman-teman. Misalkan, ini kan angka sudah ada nih. Angka sudah ada, tiba-tiba teman-teman keinget, wah saya mesti nambahin angka setiap ini saya tambahin 100 penjualannya. Gitu ya. Karena bulan lalu masing-masing ini jualan 100. Cuman saya lupa nambahin di bulan kemarin, sehingga di bulan ini saya harus tambahin 100. Nah, caranya gimana teman-teman? Kalau tanpa paste operation add, teman-teman akan begini. 33920 tambah 100. Berarti 34020. 19871 ditambah 100, 19971. Atau teman-teman begini. Pakai rumus. Ini plus 100. Kemudian di copy ke bawah. Kemudian dipaste balik ke sini. Bisa aja. Boleh. Tapi ada cara yang lebih cepat, teman-teman. Cara lebih cepatnya gini. Teman-teman tulis 100 di mana aja, terserah di sini. Teman-teman copy. Ctrl C. Teman-teman blok sales atau angka yang mau ditambahkan 100 semuanya. Kemudian teman-teman klik kanan paste spesial, add aja di sini. Teman-teman lihat ya, di sini perbedaannya. 340 ntar jadi 120. 19971 jadi 20.000. Kita oke ya? Nah, seperti ini. Jadi semua otomatis nambah 100. Itu fungsi paste operation add. Nah, berlaku juga untuk subtract, yaitu pengurangan. Berlaku juga untuk multiply, pengkalian. Berlaku juga untuk divide atau pembagi. Nah, tapi ini kok jadi putih? Ya, soalnya tadi ingat nggak? Langkah saya adalah paste spesialnya. Saya pilih all, kemudian saya pilih add. Nah, kenapa jadi putih? Karena yang saya copy tadi di sininya putih nih selnya nih. Sehingga formatnya nggak kebawa putih. Nah, supaya tetap dia terjaga kebersihan formatnya, jadi harusnya kita klik value aja. Jadi dia akan menyalin value-nya, habis itu ditambahkan 100. Kita okein ya. Nah, seperti ini teman-teman. Paham ya? Nah, ini mesti dicoba-coba supaya teman-teman tambah paham. Nah, subtract pun sama teman-teman. Misalkan saya mengurangi dengan 100, saya copy lagi. Saya blok lagi, paste spesial, value, biar nggak putih, kemudian subtract. Teman-teman lihat, nanti ini berkurang 100 semua. Oke, nah berkurang 100 kan? Kalau multiply gimana? Dikali 2 semuanya, oke. Berarti di sini kita klik 2 di sembarang tempat, kita copy lagi, blok lagi, klik kanan, paste spesial, multiply. Nanti dikali 2, lihat teman-teman, 785 ini, yang kecil ini ntar dikali 2, hasilnya berapa? Hasilnya mungkin sekitar 1.500-an. Nah, saya lupa value tadi, mohon maaf. Paste spesial, value, multiply. Tuh, 1.570. Begitu juga atasnya, itu dikali 2 semua. Nah, sekarang bos minta, wah, ini penjualan per bulan ya? Saya minta penjualan per hari deh. Berarti otomatis kita harus bagi 30 atau 31 hari kan? Oke, kita anggaplah 31, ini anggaplah bulan Agustus. Jadi kita copy 31-nya, kita blok semuanya, klik kanan, paste spesial, value jangan lupa.
divide. Otomatis ini adalah jualan perharinya dia. Oh, tolong dong balikin lagi ke jualan per bulan. Waduh, nih bos gimana sih? Oke, copy lagi 31-nya, di multiply. Value multiply. Dah bos, nih per bulannya. Oke, gitu teman-teman kira-kira. Jadi 12, 13, 14, 15, teman-teman sudah bisa. Oke? Kemudian, nomor 16. Paste skip blank. Nah, dari namanya ketahuan, menyalin skip blank. Artinya apa? Nah, teman-teman lihat nih. Kalau teman-teman di sini andai kata punya data yang sama gini ya. Sebentar, saya samakan dulu. Teman-teman punya data yang sama. Oke. Nah, tapi isi datanya ini kita bedakan. Contoh, kita bedakan, misalkan kita besarkan sedikit ya, kita ubah value-nya, kita multiply misalkan. Oh, jadi besar ya. Oke. Nah, teman-teman, data ini, teman-teman mau kopikan ke sebelah sini. Tapi data ini ada yang blank, seperti ini. Misalkan ini ya. Nah, ada yang blank seperti ini. Nah, anggaplah data yang blank ini wilayahnya itu tutup pada saat bulan lalu. Gitu ya. Sehingga pada saat teman-teman mau copy paste ke sini, kalau kita copy biasa teman-teman, nah otomatis yang kosong tadi, yang tadi semula ada datanya ini, otomatis kan kosong. Nah, kita nggak mau. Kita maunya yang ada datanya tetap biarin ada, yang ini berubah. Maksudnya gini teman-teman. Kita mau pindahkan ini kita mau pindahkan, tapi kalau data yang kosong ini biarin angka ini tetap. Jadi nanti yang atas ini akan berubah seperti ini nih. Nah, seperti ini maksud saya teman-teman. Angka ini akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Angka yang ininya kosong, ini biarin tetap. Nah, kalau satu-satu gini kan capek, teman-teman. Satu-satu gini kan capek. Nah, ada caranya, teman-teman, yaitu dengan menggunakan skip blank tadi. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal copy semua, klik kanan, paste spesial, skip blank. Value, jangan lupa. Oke. Nah, teman-teman lihat nih, yang bolong-bolong tadi, dia masih tetap ada angkanya. Lihat, angkanya adalah angka yang tadi. Nah, itu adalah kegunaan skip blanks. Oke. Kemudian paste transpose. Ini pelajaran kita yang terakhir, yaitu paste transpose. Paste transpose itu gini, teman-teman. Paste transpose itu misalkan teman-teman punya datanya seperti ini. Semarang, Jogja, NTB, Denpasar. Kemudian di sini target, di sini sales. Nah, teman-teman harus menyalin data dari sini menjadi bentuk seperti ini, tabel seperti ini. Nah, caranya gimana teman-teman? Menggunakan paste transpose. Jadi nggak perlu satu-satu begini. Paste, nggak perlu teman-teman. Teman-teman bisa langsung caranya Semarang sampai Denpasar, teman-teman blok targetnya, copy, klik kanan cukup satu aja, satu cell, paste value, kemudian transpose. Kita value ya teman-teman ya. Oke, nah itu ke transpose. Jadi transpose itu fungsinya adalah menyalin data yang dari vertikal ke horizontal atau sebaliknya yang dari horizontal menjadi vertikal. Salesnya pun juga sama. Begini. Copy, paste spesial, transpose, value. Oke. Nah, contoh ini saya delete ya. Nah, saya mau balikin nih teman-teman. Yang dari horizontal, saya balikin ke vertikal. Caranya gimana? Sama. Copy, S,
transpose. Jadi teman-teman copy targetnya Semarang, Jogja, Mataram, Denpasar. Teman-teman taruh di sini, klik kanan, paste value, paste spesial, value, kemudian transpose. Oke. Salesnya pun juga sama. Copy, klik kanan, paste spesial, value, transpose. Nah, itu teman-teman. Itu pelajaran kita mengenai 20 fungsi yang ada di home clipboard. Kelihatannya kecil ya teman-teman ya, home clipboard sederhana, cuman dalamnya ada 20 fungsi. Nah, itu pelajaran kita pada episode ketiga edisi Buta Excel pada video kali ini. Teman-teman saksikan terus Tiang Channel untuk menonton video berikutnya episode keempat dari edisi Buta Excel. Nantikan terus dan sampai jumpa.